Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Stefanus Endarto Budimanapolo dengan akronim 156 ingin mempresentasikan pelajaran material teknik judul tugas Science of Engineering Material. Contents: apa itu ilmu bahan rekayasa? 1.1 pendahuluan, 1.2 aturan dan definisi fase, 1.3 keseimbangan fase sistem 1 dan 2 komponen sistem 1 komponen sistem 2 komponen, 1.4 klasifikasi paduan fase tunggal, paduan multifase. Apa itu ilmu bahan rekayasa? Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur material dan sifatnya. 1.1 Pendahuluan. Fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang seragam secara kimia dan fisik di seluruh dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem oleh permukaan yang terikat. Sistem adalah setiap bagian dari alam semesta material yang dapat kita pilih untuk dipertimbangkan. Aturan 1.2 Aturan dan definisi fase. Yang sangat penting dalam menerapkan aturan fase adalah jumlah fase. Gas yang saling bercampur. Campuran gas dalam sistem apapun hanya terdiri dari satu fase. Cairan yang dapat bercampur sama membentuk satu fase, sedangkan dalam kasus cairan yang tidak dapat bercampur, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Ini contohnya di bawah. Lanjutan. Aturan fase dapat dinyatakan sebagai berikut asalkan keseimbangan antara sejumlah fase dalam suatu sistem hanya dipengaruhi oleh suhu tekanan dan konsentrasi jumlah fase dalam huruf P dan sederajat kebebasan F dari sistem melebihi jumlah komponen C sebanyak 2, yaitu P tambah F sama dengan C tambah 2. Aturan ini hanya berlaku untuk apa yang disebut sistem kimia biasa, di mana tidak ada pengaruh gaya gravitasi, magnet atau listrik, atau aksi permukaan. Aturan fase adalah generalisasi yang penting. Lanjutan A. Beberapa aplikasi fase aturan. Titik rangkap 3 dalam kurung titik O pada gambar 1.1a. Dalam hal ini P sama dengan 3, C sama dengan 1, jadi F sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, sistemnya invarian dan baik tekanan maupun suhu tidak dapat divariasikan tanpa perubahan. Ini contohnya di bawah. Lanjutan, penguraian kalsium karbonat dalam kurung EQ 1.1 tutup kurung P sama dengan 3, C sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1. Sistemnya univarian baik tekanan maupun suhu dapat divariasikan sesuka hati atau dalam batas-batas tertentu tanpa perubahan jumlah fase. 3. Transformasi fase. Ini contoh. Tekanan uap logam dan paduan sangat kecil dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, hanya 2 variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu suhu dan konsentrasi. Persamaan aturan dan fase termodifikasi berikut. F sama dengan C kurang P tambah 1. 1.3 Keseimbangan tahap 1 dan 2 komponen sistem. Sistem 1 komponen. Bahan murni merupakan sistem 1 komponen. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Terkadang dimungkinkan untuk mendinginkan cairan, yaitu mendinginkan cairan di bawah titik bukunya. Ini diwakili oleh garis putus-putus OA, perpanjangan kurva keseimbangan cair uap di bawah titik triple, yang berarti keseimbangan tersebut pasti tapi bukan yang paling stabil. Sistem stabil mengalami perubahan spontan. Lanjutan. Sistem 2 komponen. Bahan dengan 2 komponen disebut sistem biner. Cukup umum
Cukup umum di semua jenis kombinasi dua komponen adalah hubungan pembekuan leleh. Suhu terendah, di mana larutan tetap sepenuhnya cair, disebut suhu autektik, dan komposisi yang memiliki titik beku terendah ini disebut komposisi autektik. Ini merupakan contoh dari sistem dua komponen. 1.4 Klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki ikatan logam yang tepat dan terbuat dari dua atau lebih bahan, yang setidaknya satu adalah logam. Secara struktural, paduan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu paduan satu fasa dan paduan multifasa. Paduan fase tunggal. Jika paduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, itu hanya dapat berupa larutan padat atau fase perantara. Ini dibahas di bawah ini. Solusi padat. Solusi padat hanyalah solusi dalam keadaan padat dan terdiri dari dua atau lebih jenis atom yang membentuk fase tunggal. Solusi padat substitusi. Paduan jenis ini sering dibuat untuk meningkatkan kekuatan logam yang diberikan. 3 jenis senyawa perantara atau intermetalik yang paling umum adalah A. Senyawa valensi, B. Senyawa interstisial, C. Senyawa elektron. Senyawa valensi. Senyawa mereka umumnya dibentuk oleh kombinasi dua atau lebih logam yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang cukup besar. Kombinasi terjadi dalam proporsi yang tampaknya stoikiometri, tetapi umumnya tidak mengikuti aturan valensi kimia. Senyawa B. Senyawa interstisial. 5 unsur yang memiliki atom relatif kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen, yang membentuk larutan padat interstisial seperti yang telah kita lihat di atas. Juga membentuk senyawa interstisial dengan logam transisi seperti scandium dengan singkatan Sc, titanium singkatannya Ti, zirconium singkatan Zr, tantalum singkatan Th, tungsten singkatan W, mangan singkatan Mn, dan besi Fe. Di sini komponen terjadi dalam rasio tetap dan struktur kristal senyawa berbeda dari komponen senyawa elektron. Ini adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari dua logam dengan ukuran atom yang kurang lebih sama tetapi beda valensi. Paduan multifase. Paduan multifase tunggal terbentuk selama batas kelarutan padat tidak melebihi. Ketika batas ini terlampaui, paduan multifase atau polifase terbentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu atau lebih di antaranya dapat berupa logam murni atau sejenis paduan fasa tunggal seperti larutan padat, substitusi, atau interstisial. Sekian dan terima kasih.